Bapak kami akan melayani Engkau terlebih dulu tidak kuduskan tubuh, jiwa dan roh kami tahirkan untuk jasmani kami supaya kami layak menghadap Allah. Berikan kesatuan hati pada kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ingin melayani Engkau. Di dalam nama Yesus sukacita melimpah atas kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Foto dulu, foto dulu. Ayo. Lisa. Dari mana? Dari mana?
Tuhan, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Lewat pujian kami Kau hadir di sini. Kau melawat setiap kami umat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kemudian bagi Tuhan kita katakan, kurang keras. Tuhan kita masih lawan. Katakan deh. Haleluya, berikan senyum kiri kanan. Katakan Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Siapa yang pertama kali datang? Pertama kali datang ke sini. Haleluya. Kamu pertama kali datang. Haleluya. Ada sukacita, amin. Sukacitamu. Katakan ini. Oh yes. Aku sukacitamu. Menari. Bersuka, aku jiwa namaku, semua suka citaku. Katakan mengalir bersamamu. Bersuka di dalamku, mengikuti Tuhan. Katakan mengalir. Umur 60, 70 tidak masalah. Yang penting awet muda, suka ketawa, amin. Haleluya. Kayak kiri kanan dulu. Minta diwakil.
Memilih suka memuji Tuhan, suka memuji Tuhan, memilih suka memuji Tuhan, suka memuji Tuhan. Tangan di sebelah sol, tetapi pasol, haleluya, amin, puji Tuhan. Putar ke kiri, kanan putarlah ke kiri, ke kiri balik. Sekarang kanan putarlah ke belum? Ya, boleh ketawa nanti ya. Tapi jangan gigi pasangannya jatuh ya, gak apa-apa ya. Di dalamku bukan menangis, tidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menangis, tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, tidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan tertawa. Amin. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan tertawa. Ada tertawa buat Tuhan kita. Bukan tertawa, tertawa, bukan tertawa. Bukan tertawa, bukan tertawa, bukan tertawa. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan melupa. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan melupa. Bukan melompat, bukan melompat, lompat, lompat, lompat. Bukan melompat, bukan melompat, bukan melompat, lompat, lompat, lompat. Silakan duduk, Tuhan kita luar biasa, amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau menyambut teman-teman kita yang baru datang pertama kali di Aglo. Boleh maju ke depan untuk memperkenalkan diri. Yang baru datang pertama kali. Yang baru datang pertama kali di Aglo bisa memperkenalkan diri. Silakan Ibu. Bisa maju ke depan, kenalan. Rame-rame.
Kenal sama aku. Shalom. 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 Shalom, kami semua tinggal di Malang. Namanya ini Liana, ini Cicil. Namanya ini Nini, ini Karni dan saya Meli. Terima kasih. Selamat datang di Bapak Ibu, tolong suaranya dikecilkan. Terima kasih. Nanti tidak bisa mendengarkan pengumuman kalau bicara sendiri. Terima kasih. Pengumuman saya serahkan Ibu Liana. Shalom ibu-ibu, bapak-bapak. Shalom. Hari ini luar biasa ya, secara semua. Untuk persekutuan kita bulan depan, kita di tempat ini juga tanggal 14 Oktober. Bisa datang ya. Tuhan kalau kita kasih baju ya dibayar. Kita akan mempersiapkan persembahan kita. Nanti akan dilayani oleh pengurus. Kita
Dan kami semua yang ada di sini Tuhan, buat kami menjadi tangan-tangan yang keburu siap kita mendengar firman-Mu. Terima kasih Bapak yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Sambil kita menerima ringkasan firman di lembaran-lembaran itu, kita buka teksnya Wahyu pasal 3 yang membawa Alkitab di HP atau langsung
Silakan bersama saya cari pasal 3 kitab Wahyu. Kitab terakhir pasal 3. Wahyu pasal 3 mulai ayat 7 sampai 7, pasal 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Pasal 3 kitab Wahyu ayat 17, 18, 19. Yang sudah menemukan Wahyu pasal 3 ayat 17 katakan amin. Saya tunggu sampai semua menemukan pasal 3 ayat 17. Kita baca bersama saya ayat 17, 18, 19 firman Tuhan. Siap ya? Ayat 17 kita mulai. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu, garis bawah itu, dan karena engkau tidak tahu, garis bawah. Terus, bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Garis bawahi kata kunci dari firman hari ini, relakanlah hatimu. Kita lihat fotokopinya. Sekali lagi selamat datang bagi ibu-ibu yang baru pertama ke Klo. Terima kasih untuk kehadiran, itu menyemangati kami ya kalau ada orang baru yang hadir. Kita mulai ya, temanya seperti dari ayat mas, dan karena engkau tidak tahu, kata Yesus. Jadi kita ambil judulnya dari kalimat itu, ada bahaya kalau kita tidak tahu. Kita baca di bawahnya di bagian pendahuluan, ada seorang pendeta sangat terkenal, sangat sukses. Dia disebut sebagai pendeta paling kaya di dunia. Karena punya jet pribadi berapa ini? 4, cuma 4 jet pribadi. Jadi kalau kemana-mana tidak naik mikrolet, kalau kebaktian nggak mikrolet ya. Naiknya jet pribadi. Saya lihat terakhir dia punya dia baru beli lagi jet yang keempat. Sudah 3 jadi 4. Tapi dia bukan sekedar kaya. Dia kaya karena tahu rahasia firman Tuhan. Dia bilang gini, namanya Bishop Oyedepo dari Nigeria. Bayangkan ya, negara miskin tapi bisa mengetahui rahasia kekayaan Tuhan. Dia bilang begini, penyebab tubuh Kristus, perhatikan di bagian pendahuluan, penyebab tubuh Kristus, penyebab gereja-gereja di Afrika menderita, memang ya itu negara miskin rata-rata negara Afrika. Bukan karena ada iblis yang hebat, mereka menderita, kata Oyedepo, karena ketidaktahuan. Bilang sama kiri kanan, karena tidak tahu. Hati-hati, nggak tahu bisa rugi loh, bisa menderita. Saya sama istri baru menderita kerugian karena tidak tahu, dibohongin. Rupanya ada orang sudah memantau Facebooknya istri saya, dia tahu nama Yanti Leki. Artinya Yanti manis. Jadi waktu dia bilang, halo ibu, malah masa teman lama gak ingat. Siapa, kata istri? Enggak, kamu salah sambung. Enggak. Istri saya kepancing ngomong gini, kalau tahu siapa nama saya? Tahu lah, Yanti manis kan. Langsung berguna-guna. Sudah kena manisnya. Dia bilang, kapan kita reuni? Saya mau ke Malang. Saya sekarang kerja di perusahaan tambang batu bara di Kalimantan. Saya mau kasih uang belanja tambahan sama kalian. Padahal itu bukan teman
teman kami, dia tahu nama, dia tahu alamat kami di Malang dari Facebook. Dia tahu ada teman saya namanya Pendeta Budi di Kalimantan. Dan ujung-ujungnya dia mau kasih uang belanja dengan kerja gampang. Namanya belikan pulsa bagi supir-supir saya. Beli pulsa ya, cuma beli pulsa. Kami transfer ke Malang. Nanti ibu dari Malang karena lebih gampang. Karena kebanyakan supir kami dari Jawa. Ya, pintar sekali ibu ya. Lalu dibilang sebagai percobaannya kita ada proyek 200 supir ibu. Jadi kalau ibu beli pulsa 100.000, bikin saja harganya 135, nggak apa-apa. Kan lumayan ya, 100 beli di Malang, jualnya 135. Satu orang dapat 35.000, ya kalikan 200 orang itu 1 minggu. Dihitung-hitung lumayan juga, namanya ibu-ibu ya, uang belanja segitu kan lumayan. Akhirnya deal lah, sebagai percobaan kirim mentari, kirim simpati. Mana yang paling cepat? 100.000 saja ibu. Nanti ibu punya uang 300.000, kami akan transfer gantinya 500.000, lalu ditambah 26 juta untuk uang kontraknya. Ceritanya kami dengan lugu, karena nggak tahu itu bohong, karena nggak tahu itu suaranya mirip-mirip sama teman saya. Klik, terkirimlah 300.000. Nah, habis itu silakan ibu, sebentar lagi kami minta kesabarannya, perlu 3 jam untuk kami sampai ke untuk bawa uang ini transfer. Saya pikir saya lupa. Saya baru ingat, masa perusahaan batu bara gak punya M-Banking ya. Kami perlu ke kota dan harus transfer 26 juta, tapi 3 jam harus tunggu sebentar itu ya. Selama 3 jam itulah saya disuruh beli pulsa lagi 2.500.000 tambah 2.500.000, nanti kali-kali gantinya sekian. Baru saya ini pasti penipuan. Masa perusahaan keren bayar 2.500.000 nggak punya uang. Saya setengah dipaksa. Lalu saya begitu tahu, tadi nggak tahu, tapi sudah terlanjur 300.000 hilang. Menderita kan tidak tahu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada yang nawar-nawari kerja kayak gitu, bilang, saya sudah tahu dari pendeta saya, gitu ya. Tapi 300.000 melayang, sedangkan 3.000 rupiah saja ibu-ibu sudah sayang ya. Beli cabai sini 2.000, sini 6.000, dia pasti pilih yang 3.000. Ini 300.000 karena tidak tahu. Benar kata Oyedepo, kita sering menderita karena tidak tahu. Itu sebabnya Yesus mau kasih tahu. Amin. Nasihatnya, perhatikan di pendahuluan. Nasihat Yesus sore ini tujuannya supaya kita tahu apa arti 3K berikut ini. K yang pertama, kemiskinan rohani itu apa sih? Kalau kita nggak tahu dikasih tahu. Yang kedua, K kedua, kebutaan rohani. Kalau kita nggak tahu, Tuhan mau kasih tahu hari ini. Yang terakhir, ketelanjangan rohani. Mari kita lihat satu persatu tentang kemiskinan. Ibu Fitri, tolong bacakan keras-keras poin 1. Kemiskinan. Kemiskinan. Engkau tidak tahu bahwa engkau miskin. Hal pertama yang harus kita tahu adalah beda kaya versus miskin. Ya. Itu pertama. Sama kalau kita mau tahu uang palsu, kita harus ahli mengetahui ciri-ciri uang asli. Belajar uang asli dengan cepat kita tahu ini palsu atau asli. Sama kalau kita mau tahu miskin itu gimana secara rohani, kita harus sangat tahu kaya rohani itu bagaimana. Mari Ibu Fitri baca tabelnya tentang kaya dan miskin. Yang pertama, Kaya rohani. Tandanya. Berguna atau berbuah atau berkelimpahan. kalau miskinnya gimana? Miskin rohani tidak berguna. Kita baca ya sebentar. Saya carikan Matius pasal 25 ini. Di sana ada penjelasan kenapa orang miskin. Alkitab bilang orang kaya itu tidak berguna di mata Tuhan. Tidak berguna bagi kerajaannya. Pasal 25 ayat 30. Sebentar, ayat 28, 29, 30 Ibu Fitri. Matius 25 ayat
9. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Garis bawahi berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil dari ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna. Garis bawahi, campakkanlah hamba yang tidak berguna itu Ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat letak dan letak. Itu kata Alkitab. Ya, ada orang yang miskin sampai mati secara rohani di mata Tuhan dia tidak berguna. Kalau orang kaya rohani itu sangat berguna. Kenapa disebut kaya? Dia punya buah-buah hidup itu bisa dimakan, dinikmati, kayak orang bernama Yusuf. Orang Mesir bisa, orang Israel bisa, bangsa-bangsa bisa menikmati apa-apa yang dimiliki Yusuf. Dia berbuah sangat banyak. Jadi Yusuf sangat berguna bagi kerajaan surga. Dan tanda orang kaya berkelimpahan. Orang miskin cukup hanya untuk diri sendiri. Dia nggak bisa kasih tetangganya, nggak bisa kasih orang di gereja. Tapi orang kaya rohani ada saja yang bisa dia bagikan. Makanya Tuhan suka kita jadi kaya secara rohani. Yang setuju katanya amin. Orang minta bantu kita bisa bantu. Orang minta doa kita bisa berdoa. Ya, apa saja. Ya, itu nomor pertama. Tanda kedua kaya rohani, silakan Ibu Fitri. Rela. Kaya rohani yang kedua, rela dimanfaatkan Oleh Tuhan dan oleh sesama. Kalau orang miskin, selalu memanfaatkan sesama. apa contohnya? Ada dulu gereja hebat di Semarang, namanya gereja yang dipimpin Pendeta Petrus Agung. Satu kali mereka berhasil mendirikan sekolah internasional gratis, tidak bayar, sekolahnya bagus, gurunya nomor 1. Semua orang Semarang dari miskin sampai kaya mendaftar. Dan ketiga disurvei, pembantu-pembantu pendeta ini bilang, Pak Pendeta, kita dimanfaatkan banyak orang Pak. Mereka nggak jujur, mereka kaya, punya apa-apa, tapi mobilnya diparkir di sana, mereka jalan kaki lalu mendaftar supaya dapat gratis. Pendeta Petrus Agung bilang, oh puji Tuhan, kalau kita dimanfaatkan, sekolah kita dimanfaatkan, itu kabar baik. Kita orang Kristen yang bermanfaat. Bisa nangkap? Tapi kalau orang miskin dimanfaatkan, dia marah, dia tersinggung. Orang Kristen memang hidup untuk dimanfaatkan oleh Tuhan. Yang mengerti kata amin. Dipakai, digunakan karena kita berguna. Orang miskin rohani gak bisa. Dia hanya hidup memanfaatkan gereja, memanfaatkan teman-temannya, memanfaatkan keluarganya. Gak ada sesuatu yang dia bisa berikan. Itu sebabnya dia memanfaatkan orang. Perhatikan yang kata dimanfaatkan itu ada ayat yang nanti kita baca. Kita baca dulu yang di bawahnya. Kaya apa Ibu Fitri? Kaya kemurahan. Nah, di Korintus pasal 2 Korintus pasal 8 itu ada contoh hebat tentang orang kaya rohani. Itu adalah kaya gereja di Makedonia. Sangat miskin secara materi, tapi mereka sangat kaya dalam hal memberi. Pernah dengar ya cerita itu ya? Paulus sampai kagum. Mereka memberi sekaligus sangat-sangat miskin, memberi sangat banyak untuk pekerjaan itu. Itu yang disebut kaya kemurahan. Jadi maaf Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau di gereja sekarang masih banyak di kantong kolektor kita uang persembahan 2.000, itu bukan orang karena nggak punya uang, itu karena dia miskin secara rohani. Kolektor 2.000 minta maaf, itu cocok untuk tukang parkir, gak pantas dikasih sama Tuhan. Loh kok gitu Pak Jo, gak ngerti, saya gak punya uang. Saudara baca 2 Korintus pasal 8. Ada gereja di Makedonia, kata Paulus sangat miskin, tapi memberi, maka malah mereka maksa. Paulus pun jangan, mereka gak ada kerjaan, dia paksa. Dan pemberian setelah dikumpulkan sangat banyak karena hatinya murah.
Semoga yang dengar khotbah ini malu memberikan 2.000 rupiah. Kita beli bisa bakso, kita bisa beli bakso ya, kuitiao, capcay kita bisa beli. Tapi untuk kolektor masih ada 2.000, itu pertanda orang itu miskin. Hatinya Siapa mau tetap miskin di sini? Semoga nggak ada. Ya, kita mau kayak orang di Makedonia. Saya termasuk sama Pak Daniel miskin secara banyak hal. Saya nggak punya rumah, saya sampai hari ini nggak punya mobil. Ya, gaji saya sangat kecil. Tapi kalau ke desa-desa, saya siap bayar 200.000 bensin, ditambah pendeta yang saya kunjungi di desa-desa, saya kasih ambaku. Dan kalau mereka memberikan persembahan syukur mereka ke pendeta, saya terima, saya kasih sama bendahara. Saya memang miskin soal keuangan, soal materi, tapi kalau soal memberi, saya niru gereja di Makedonia. Jangan memiskinkan diri. Satu kali teman saya pengusaha bilang, Pak John, kamu jadi pendeta miskin boleh, tapi nggak boleh mental miskin. Tidak boleh. Artinya apa Pak? Jangan suka gini sama pengusaha, jangan suka gini sama orang kaya. Kamu punya tangan harus begini supaya kamu kaya di dalam Tuhan. Kamu punya 2 tangan, satu untuk terima, satu untuk kasih. Jangan masukkan ke dalam kantongmu, nanti berhenti yang dari atas. Jadi gimana Pak? Terima, kasih. Makanya ada kata thank you, terima kasih. Dan sampai hari ini saudara, ketika saya mempraktikkan saya sama istri, punya saldo tidak pernah kosong. Dia bilang masih banyak sisanya di kantong kamu. Ketika kamu beri, terima kasih. Itulah membangun kita untuk sadar jangan menjadi orang miskin rohani. Kita harus kaya kemurahan, karena Tuhan bilang tak akan kekurangan orang itu. Tidak punya gaji nggak apa-apa. Saya tidak punya gereja, tidak punya jemaat, tidak punya donatur. Tapi saya bisa kemana-mana. Keluar negeri sudah 5 kali mungkin ya. Sudah ke 6 negara. Kalau dihitung gak ada duitnya. Tapi karena saya ingat teman saya bilang, kamu boleh miskin, tapi nggak boleh mental miskin. Amin. Itu mau. Tapi kata Wahyu, banyak di akhir zaman orang-orang miskin secara rohani. Kita baca lagi di bawahnya Ibu Fitri, teladan orang Kristen di Cina. Teladan orang Kristen di Cina. Jadikan aku mata, aku mulut, atau tanganmu. Ada lagu di Indonesia yang terkenal. Hidup ini adalah kesempatan. Kornya bilang gini, oh Tuhan, gimana? Pakailah hidupku selagi aku masih umat. Orang-orang di Cina punya mental kayak gini. Dia bilang, Tuhan, pakailah mataku, pakailah tanganku, pakailah mulutku untuk menjadi alat kesaksian untuk menolong banyak orang. Saya selain pakai mulut saya untuk khotbah, saya punya kebiasaan pakai mulut saya untuk bisik sama orang yang janji sama saya. Pengusaha-pengusaha yang bilang sama saya, Pak John, tolong ya saya, tolong saya menghabiskan uang saya. Loh, kenapa Pak? Kalau ada gereja yang kekurangan, yang mau bangun, bilang sama saya Pak John. Kalau ada pendeta yang anaknya nggak bisa kuliah, bilang sama saya. Oleh sebab itu saya buka mata saya, bilang, Tuhan pakai mata saya untuk mencari orang-orang yang perlu ditolong. Begitu saya menemukannya, saya tinggal pakai mulut saya untuk bisik sama orang-orang yang punya hati kayak tadi. Jadi banyak gereja sudah terbangun, padahal bukan saya, melalui mulut saya banyak orang sudah dibangun gereja. Keren ya, nggak perlu pakai duit. Saya hanya menjadi mulut Tuhan. Saya sudah bersumpah dalam hidup saya, tidak akan saya pakai mulut saya untuk ngemis sama orang kaya. Tidak akan. Tidak akan pernah saya cerita, Cece Mejai, ketua belum, saya punya sewa rumah sudah mau habis. Tolong Cece, tanya sama mereka. Saya nggak pernah bisik di telinga. Tapi kalau ada pendeta nggak punya rumah sudah, saya paling ahli pakai mulut saya untuk bisik. Pak, mau diberkati tak? Mau nyalurkan berkat? Ada orang Pak John, ada.
orang-orang di Cina, mereka memberikan dirinya dipakai oleh Tuhan. Beda ya penerapannya, Ibu bacakan. Penerapan orang kaya tahu rela untuk dipakai atau dimanfaatkan. Mereka tidak pernah pakai Tuhan, tapi dipakai oleh Tuhan. Saudara bisa bedakan memakai Tuhan atau dipakai Tuhan? Lagu kita, oh Tuhan, pakailah hidupku. Banyak orang memakai Tuhan, memanfaatkan Tuhan. Ada ayatnya di dalam bahasa Inggris terjemahan The Message, Matius 7:23, itu menjawab pertanyaan kenapa orang-orang yang sangat giat bikin mujizat, bikin pelayanan ditolak Tuhan di akhir zaman, gara-gara arti ayat ini. Silakan Ibu Fitri. Bahasa Indonesia, semua yang kamu lakukan. Matius 7 ayat 23. Semua yang kamu lakukan hanyalah memanfaatkan aku. Itu dia terjemahan Indonesianya versi The Message. Kata-kata nyala daripadaku sekalian pembuat kejahatan. Ternyata kenapa Tuhan marah dalam hidup orang-orang Kristen ini? Apapun yang mereka lakukan hanya memakai Tuhan, hanya memanfaatkan Tuhan. Harusnya kebalik, kita dimanfaatkan Tuhan, kita dipakai oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Itulah orang kaya. Orang kaya memberi diri, Tuhan pakai saya. Tuhan ini tangan saya, pakai menjadi saluran untuk menolong orang lain. Tuhan pakai mulut saya, Tuhan. Pakai mata saya, melihat siapa orang yang perlu engkau tolong. Itulah orang kaya. Yang kedua, orang buta. Silakan. Yang kedua, kebutaan. Engkau tidak tahu bahwa engkau buta. Hal kedua yang harus kita ketahui, beda mata buta Dengan mata yang melihat. melihat. Untuk tahu uang palsu, harus tahu uang asli. Untuk tahu orang buta rohani itu gimana, harus kita tahu apa arti mata yang bisa melihat secara rohani. Di Alkitab ada silsilah Tuhan Yesus, ada 5 wanita hebat. Saya pilih 2 saja. Ya. Mereka masuk dalam silsilah Tuhan, 5 itu termasuk yang paling terakhir namanya Maria, punya kemampuan melihat maksud Tuhan. Waktu dia dengar, ini Maria yang kasih ke sini. Dia bilang, Maria, rahimmu akan dipakai Tuhan untuk melahirkan juru selamat. Tapi resikonya engkau bisa dirajam batu. Karena tradisi orang Yahudi tidak boleh ada orang hamil di luar nikah. Tapi Maria berani mengatakan, jadilah padaku, karena aku adalah hamba-Mu. Seperti yang kau katakan, karena Maria bisa melihat perjanjian, maksud Tuhan dibalik kenapa Tuhan mau memakai hidup dia. Bisa melihat. Nah, ini sekarang tentang Ruth, tentang Ruth dan Rahab, 2 wanita yang sebenarnya bukan kelompok orang Israel, bukan orang Kristen, berasal dari orang Moab, tapi namanya dicatat dalam Alkitab karena alasan ini. Mari kita lihat. Orang yang namanya Naomi itu punya menantu 2, sama-sama orang Moab, menantunya. Tapi setelah menikah, anak laki-laki Naomi mati, tinggallah jadi janda Ruth dan janda Orpa. Tapi ketika si Naomi mau pulang ke kampungnya, dia suruh tinggal, si Orpanya nggak bisa melihat. Tapi yang namanya Ruth bisa melihat. Di dalam diri mertuanya ada sesuatu yang hilang. Orpa nggak bisa melihat, tapi Ruth bisa melihat. Ya, itulah karena dia Ruth tahu, Ruth melihat. Sekalipun Naomi itu nama bahasa Indonesianya joy, bahasa Inggrisnya. Naomi artinya joy, artinya sukacita. Tapi karena dia banyak mengalami kesulitan hidup, dia menukar namanya menjadi Mara, artinya pahit. Tapi sekalipun dia di mata Orpa pahit, orang yang bernama Ruth ini keren sekali. Dia punya mata yang bisa melihat Tuhan yang manis di dalam diri Ruth, di dalam diri Naomi. Sehingga dia memutuskan untuk ikut mertuanya. Allahmu adalah Allahku, bangsamu adalah bangsaku. Tapi ada satu pesan yang menjadi rahasia kenapa
dia bisa dipakai Tuhan karena dia rela meninggalkan agamanya, meninggalkan keyakinannya, meninggalkan bangsanya untuk pergi ke bangsa lain, bangsanya Naomi, dan percaya kepada Tuhan yang Naomi. Rela meninggalkan. Makanya kata kunci dalam kitab Wahyu ini, relakanlah hati. Untuk kita bisa diubahkan dari tidak bisa melihat, kita perlu kerelaan seperti Ruth yang mulai paham, katakan amin. Ada hal yang harus kita tinggalkan, baru kita bisa punya mata yang tajam melihat. Ada lagi orang yang bernama Rahab. Dia bisa tahu, tapi penduduk Yeriko, perempuan-perempuan yang ada di kota itu nggak bisa lihat apa-apa tentang bangsa Israel. Rahab ini wanita sundal yang dipakai Tuhan itu dahsyat bagi saya. Gak pernah gereja, gak pernah menyembah Yesus, tidak kenal Allah Israel, tapi dia sekali lihat, dengar, dia lihat, dengar, tiba-tiba matanya melihat sesuatu. Ini bangsa pilihan Tuhan. Akhirnya dia ambil resiko, ya, setelah dia tahu, rela berkhianat demi menyembunyikan utusan-utusan mata-matanya Israel. Kata kuncinya, Rahab rela berkhianat. Seorang pendeta terkenal mengajar kepada saya, artinya gini, sebelum seseorang berani berkhianat kepada dosa, berkhianat kepada kedagingan, dia tidak akan pernah menjadi Kristen yang sejati. Arti berkhianat sama daging begini, kita kan hambanya dosa. Apapun yang dosa katakan, selalu kita hamba yang bilang ya dosa. Dosa suruh A, kita ya. Orang yang berkhianat itu enggak. Harus disuruh melakukan ini, enggak mau. Itulah Rahab. Di mata Tuhan dia berharga karena dia berkhianat kepada bangsanya, kepada kedagingan, kepada kebiasaan dosanya di masa lalu. Sejak dia melihat Tuhan Israel, itu sebabnya namanya dihargai, masuk dalam hitungan silsilah wanita-wanita yang melahirkan bayi juru selamat dulu. Ada kata kunci, ya. Kita baca Ibu penerapan. Untuk tahu dan melihat, kita harus rela seperti Ruth dan Rahab. Iya, kita butuh di zaman yang sulit ini punya mata yang bisa melihat hal-hal rohani. Seperti orang yang bernama Yusuf, matanya bisa melihat maksud Tuhan. Waktu dia di penjara, maksud Tuhan dia dilempar oleh saudara-saudaranya, dijual. Dia bisa melihat. Orang berpikir kalau mau menuju rencana Tuhan harus naik, tapi Yusuf tidak. Dia melihat waktu dia dibawa turun, masuk ke dalam lubang, sedang menurun. Yusuf bisa lihat ini jalan menurun, sebenarnya jalan sedang menaik menuju istana. Itu sebabnya dia gak sakit hati masuk penjara, karena mata Yusuf bisa melihat. Makanya di satu pertemuan dengan saudara-saudara yang ketakutan, dia bilang, jangan takut, kamu memang mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tapi Allahku mereka-rekakannya untuk kebaikan. Amin. Makanya ada lagu, kalau kita nggak tahu seperti ini. Saya sudah ulang-ulang dalam khotbah saya. Dulu ku tak tahu Tuhan. Nah, kalau nggak tahu ini akibatnya. Berat ku rasakan. Kedua, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Itu nasib orang-orang Kristen yang nggak tahu. Tapi Yusuf tahu, Rahab tahu, karena dia melihat sesuatu di balik peristiwa-peristiwa yang gak masuk akal. Bagi Yusuf, jalan turunnya Tuhan, karena dia tahu ya, itu adalah jalan naik untuk menuju ke istana Tuhan. Itu yang membuat dia tidak kenal sakit hati, tidak kenal dendam. Jadi kalau kita ada masalah dalam hidup ini, kita perlu punya mata yang melihat. Makanya lagu terakhir kan, kini ku melihat dan ku merasakan indah
rencanamu. Perlu mata yang bisa melihat maksud Tuhan, yang mengerti kata gunanya. Mata tidak boleh sembarang dipergunakan, karena itu menentukan masa depan kita. Yang terakhir, ketelanjangan. Engkau tidak tahu bahwa engkau telanjang. Kita harus tahu bahwa gereja akhir zaman sedang ditelanjang. Ulangi sekali lagi Bu Fitri. Kita harus tahu bahwa gereja akhir zaman sedang ditelanjang. Itu dia, saudara. Bukalah mata, lihat YouTube, lihat berita. Dalam medsos 2 bulan terakhir, gereja sedang ditelanjangi oleh musuh. Buktinya apa? Baca Ibu Fitri, buktinya. Video viral tentang pemimpin gereja di medsos. Nah, pastilah kita ngerti bagaimana uya-kuya bikin pertemuan itu direkam di seluruh Indonesia. Yang hadir adalah 3 gadis yang diperkosa oleh pendeta di Blitar. Pernah lihat ya? Itu namanya ditelanjang. Aib gereja di depan orang dunia dibicarakan, ditertawakan. Ada lagi pendeta main karate sama istri. Nah, itu tersebar di seluruh Indonesia dan dunia. Itu yang namanya ditelanjang. Yesus jauh hari sudah bilang di akhir zaman banyak gereja ditelanjang. Tapi mereka nggak sadar, mereka nggak tahu bahwa itu sudah terjadi. Kita harus tahu, saudara. Baca lagi. Roh Kenajisan masuk ke dalam gereja. Olimpiade Spirit Nah, saudara tahu Olimpiade Paris yang baru-baru ini, itu api Olimpiade itu keluar dari gereja, ada video secara teknologi kelas tinggi. Kenapa itu dipakai? Itu sebagai simbol karena roh najis sudah masuk ke gereja. Setelah masuk dia menyebar ke seluruh dunia. Keluarnya dari gereja. Itu pesan Olimpiade LGBT, Olimpiade yang viral dengan LGBT, yang warna-warninya itu warna pelangi. Tokoh-tokoh dalam pembukaan itu semua pakai warna-warni. Terus sebenarnya baca lagi Paus Fransiskus yang baru datang ke Indonesia. Sekarang baca. Paus Fransiskus resmi izinkan gereja berkati pasangan LGBT. Itu yang disebut roh najis sudah masuk. Paus mengizinkan, silakan para pastor, para pendeta boleh memberkati perempuan kalau menikah dengan perempuan, laki menikah dengan laki. Itu dideklarasikan Desember tanggal 20 Desember 2023 yang lalu, belum setahun yang lalu. Resmi. Dari mana? Bukan dari masjid, gereja. Itu yang disebut di akhir zaman gereja Laodikia itu dibenarkan. Telanjang tapi mereka nggak sadar. Najisnya bukan dari luar, dari dalam. Saudara bayangkan kalau orang terhormat seperti Paus mengizinkan, ketika ada perjamuan kudus model Olimpiade gaya LGBT, seharusnya gereja Katolik di Vatikan menjadi orang nomor 1 protes. Tapi komentar media Vatikan dan Roma tutup mulut. Artinya mereka setuju. Saya ulangi, artinya mereka setuju. Kenapa? Desember lalu mereka sudah deklarasi. Jadi ketika ada perjamuan kudus yang sangat dihormati orang, itu orangnya gaya-gaya LGBT dan tidak ada orang marah. Ya. Penerapan kita tutup. Rela ditegur, bertobat, beli pakaian putih dari Yesus. Itu kata Yesus. Hanya orang-orang yang rela ditegur yang akan berkemenangan. Teman saya sangat kaya raya, sangat sukses, berusia 51 tahun kemarin meninggal dunia.
Alasannya satu, dia tidak mau ditegur kakak adiknya soal makan. Baru dia sudah gede gini. Lalu dia kenal sama seorang apoteker, punya namanya obat merah putih. Kalau kolesterolnya, kalau makan sate kambing gampang Pak John, ini ada obatnya, makan aja. Duren sepuas kamu makan. Ini begitu makan ini hilang. Dokter sudah bilang, ya iya hari itu memang kamu selamat, tapi kalau tiap hari kamu makan obat itu menjadi racun. Dan dia tidak mau ditegur. Jangan, Pak, anakmu masih kecil, jangan. Dia makan saja, dia makan saja. Kemarin pulang dari desa kami di Pahit, pelayanan bersama saya. Tiba-tiba dia ambruk, koma, ngorok, tahan 11 hari, lalu wa inna ilaihi raji'un. Saya sangat diberkati dengan pendeta Denny yang berkorban kemarin ya, Bu Fitri ya. Sangat menghargai. Dia mengingatkan, jangan mengulang kesalahan yang sama. Jaga kesehatan. Kami pendeta hati-hati menjaga tubuh. Saya diberkati sekali dengan khotbah ini. Ya. Artinya kalau kita ditegur, mari kita bilang terima kasih Tuhan. Ini teman saya yang mati ini ditegur, dia ambil kursi loh sama kakak. Diam. Tapi kalau di gereja dia kayak malaikat. Ada teman saya lagi, sangat suka memberi. Sampai ada pengkhotbah tamu datang, dia antarin. Dia terkenal sangat baik kayak malaikat di gerejanya. Tapi sopirnya waktu ngantar pendeta ini bilang gini, Pak Pendeta, saya mau cari kerjaan. Kalau Bapak perlu di gereja Bapak, sopir saya mau. Loh, kamu kasih aja sopir. Iya, pendeta, saya nggak tahan lagi. Bos saya itu memang kayak malaikat di gereja, tapi kalau sama sopir kayak singa. Ditegur, ya kayak tadi, kursi itu naik. Semoga kita yang datang menjadi orang percaya yang suka ditegur, mau ditegur dan bertobat. Lalu beli sama Tuhan pakaian kekudusan kita, karena akhir zaman Tuhan mau kita menjadi ibu-ibu yang terhormat karena pakai baju kekudusan. Jangan sampai kita ditelanjangi oleh iblis. Memalukan. Saya percaya riwayat pendeta di Blitar itu tamat riwayat pelayanan. Tidak akan ada orang yang mendengar khotbahnya. Karena di gereja dia kayak malaikat, di rumah kayak singa, mau pukul, dikejar istri. Istrinya pinter, pasang kamera. Kayak omnya. Pasang kamera. Begitu ditempelin ke sini aja, arahnya ke kamera ini. Ya, ketahuan sama seluruh dunia, ditelanjangi sama medsos. Saya yakin tidak ada yang mau dengar khotbah ini. Hati-hati ya, sedang ditelanjangi. Supaya nggak telanjang, Tuhan Yesus bilang belilah daripada pakaian putih, pakaian kekudusan, pakaian kehormatan. Semoga kita mati secara terhormat, menjadi papa, mama, menjadi oma, menjadi engkong yang mati terhormat. Jangan sampai kayak teman saya waktu mati, dia mati sangat tidak terhormat. Kenapa saudara? Ini ketua sinode. Saya ulangin ya. Ketua sinode waktu mati, orang bilang Tuhan sudah bersama dia. Dia sudah kembali ke pangkuannya. Pembantunya dari sana bilang gini, Pret. Dia bawa anak gadis segini. Ini mau masuk surga. Ketua sinode. Ini mau di samping saya, anaknya bapak ini. Pembantu melahirkan anak. Itu namanya mati tidak terhormat. Tuhan mau kita mati terhormat. Amin. Orang kehilangan, kayak Dorcas waktu mati itu kehilangan. Jangan sampai waktu kita mati orang nertawai, bisik-bisik. Syukur. Cepat mati kalau dibungkus supaya. Semoga. Saya banyak kali lihat kalau orang mati banyak kali karangan bunganya. Terus pendetanya salah di khotbah.
dia sudah di pangkuan Bapa. Terus ada orang datang, ada teman saya PKTK mana? Nah itu kalau kami di PKTK kalau nggak sesuai pasti dibilang Pak John itu makanya Tuhan sayang sama kita supaya kita ngerti kaya itu bagaimana, mata yang bisa melihat itu bagaimana, terus terhormat karena pakaian putih itu bagaimana. Kalau tidak tahu, kita akan miskin, kita akan buta, kita akan telanjang. Percuma kita kebaktian kalau hidup kita ditelanjangi oleh iblis. Suami kita ditelanjangi oleh iblis. Anak kita dipermalukan oleh iblis. Takdir kita mempermuliakan Tuhan, bukan mempermalukan Tuhan. Bilang sama teman kanan, beda loh mempermuliakan. Bilang sama kanan, dengan mempermalukan. Beda loh mempermuliakan Tuhan dengan mempermalukan Tuhan. Siapa yang rindu Tuhan dipermuliakan oleh hidup kita? Ayo tanyakan lagi, Pak. Oh Tuhan, dari core-nya dulu baru kita hidup ini adalah kesempatan. Nanti Pak Hari mungkin baru disewa. Ya, mari kita bangkit berdiri. Kita dipanggil menjadi orang yang berguna, bermanfaat bagi banyak orang. Mari kita bilang, Tuhan pakailah saya Tuhan untuk bermanfaat bagi Aglo, bermanfaat bagi gereja di mana kami ada, bermanfaat berguna bagi orang-orang dalam keluarga kami, berguna bagi para tetangga-tetangga kami. Pakai kami, manfaatkan semua talenta karunia kami Tuhan, supaya banyak orang diberkati oleh hidup kami. Balaskan Tuhan kehadiran, kesetiaan, kerinduan hamba-hambamu yang datang dalam ibadah sore hari ini. Biar pulang mereka membawa berkat firman, berkat ibadah, menjadi berkat rohani yang tidak terhingga, yang mengubahkan hidup mereka, yang membuat
Mereka tidak sama lagi seperti waktu mereka datang. Ada sesuatu yang baru yang mereka akan bawa pulang dari ibadah Abdul Ghani. Terima kasih Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Semua yang berjanji mau melakukan, mempraktekkan, menghidupi firman ini bersama katakan amin. Ada kuis kata ibu-ibu, hadiahnya berapa ini? Silakan duduk, silakan duduk. 3, berapa Mak? Cuma 2. Saudara cukup mengingatkan apa yang dikhotbahkan pasti bisa menjawab. Ya, nanti saya undang 2 orang yang angkat tangan tentang 2 pertanyaan yang kami mau berikan. Siapa yang mau dapat hadiah, angkat tangan cepat lalu maju ke depan. 2 orang saja. Ya, mana sini. Aduh. 1 orang lagi yang mau dengar. Oma. 2 ya. 2 dapat pertanyaan. 2 dulu. Kalau mereka hadiahnya mah tolong. Juru fotonya. Pertanyaannya gampang sekali. Maju. Pertanyaannya, kira-kira isi kado ini apa? Pasti nggak tahu. Karena tidak tahu nggak ada bahannya. Capek. Oke, pertanyaannya kayak khotbah tadi. Dengar ya. Yang orang pertama dulu. Setelah mendengar khotbah ini, jelaskan kepada kami apa yang Anda dapatkan dari arti miskin rohani. Miskin rohani ini begini ya. Dapat hadiah kalau benar. Miskin rohani itu Contohnya tidak gimana? mau dimanfaatkan, tapi suka memanfaatkan orang lain. Terus tidak suka memberi, tapi suka meminta. Kalau kaya gimana? Kalau kaya itu mau dimanfaatkan, tapi secara benar, secara firman. Kalau miskin kaya rohani itu berkatnya melimpah, mendapat kemurahan. Tapi kalau miskin rohani justru tambah seram. Pengurus kira-kira benar mendekati tepuk tangan. Mendekati saya sudah berhadiah. Terus isinya apa tahu? Nggak tahu. Oh betul. Tekan. Saya. Tepuk tangan semua. Oma sini Oma. Oma pasti tahu isinya apa. Nggak tahu ya? Saya juga nggak tahu Oma. Oma tentang topik ketelanjangan. Oma dapat apa dari penjelasan firman yang Oma bisa ceritakan kepada kami sore ini? Dapat apa dari penjelasan telanjang rohani itu begini. Pakai bahasa Oma sendiri jelas terjemahkan. Dapat apa pengertiannya? Kita dengar ya. Sini Oma, biar sampai di foto. Telanjang rohani itu apa pengertian Oma sendiri? Terus contoh-contohnya, kenapa gereja sedang ditelanjangin? Contohnya zaman ini. Contohnya memperkosa sopir apa anaknya? Tepuk tangan. Terima kasih Oma. Karena nggak tahu isinya, Oma nggak dapat hadiah. Cuma dapat kado ini. Terima kasih. Oh, foto-foto lagi Oma. Tunjukin Oma. Ya, terima kasih. Amin. Tepuk tangan saudara. Saya serahkan pada Ibu Yanti dan Pak. Mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita akan mengakhiri persekutuan Hotglow sore hari ini. Kita nyanyikan doa Yabes. Baru Bapak Jonathan
persilahkan doa berkat buat kita semua. Doa ya, Bes. Mari kita angkat kedua tangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa semua berkat kemurahan ibadah ini, berkat firman Tuhan, hikmat dan pengertian yang baru, pewahyuan yang baru. Penyertaan Tuhan seperti Dia sudah menyertai waktu kita datang, akan juga menyertai kita waktu kita pulang. Dalam damai sejahtera kita pulang kembali ke rumah kita masing-masing. Kasih karunia, kemurahan Tuhan kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Yesus yang percaya, katakan amin. Silakan duduk. Persilakan duduk kembali. Konsumsi akan dibagikan dari belakang ke depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang terbaik,
Tuhan setia, segala perkara dapat kutanggung. Di dalamnya Engkau beri kekuatan. Tuhan Yesus tolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia.